Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuli Fatimah Tuzaro dengan NIM terakhir 046. Saya dari Psikologi 4B. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada lansia. Yang pertama ada gangguan pendengaran, kemudian ada gangguan keseimbangan, kemudian ada cupulolitiasis, gangguan makula, dan yang terakhir gangguan ataksian waktu. Gangguan pendengaran. Pada usia 45 hingga 65 tahun, manusia mulai mengalami penurunan pendengaran secara berangsur-angsur. Selain disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, penurunan pendengaran yang berhubungan dengan umur atau usia seseorang sering disebut dengan istilah presbikusis. Menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 mengatakan bahwa presbikusis adalah gangguan pendengaran yang terjadi pada usia lanjut yaitu lebih dari 60 tahun yang diakibatkan oleh proses penuaan organ pendengaran yang terjadi secara berangsur-angsur dan bilateral. Pendengaran pada laki-laki menurun lebih awal dan lebih cepat dibandingkan pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yaitu seperti merokok, sering mendengar suara keras di tempat kerja, adanya tekanan darah tinggi atau stroke yang merusak jaringan otak. Adapun untuk gejala presbyakusis meliputi kesulitan memahami percakapan, terutama dalam lingkungan bising disertai dengan gangguan pendengaran frekuensi tinggi. Kemudian untuk penurunan pendengaran dapat diatasi dengan penggunaan alat bantu pendengaran atau hearing aid. Selanjutnya ada gangguan keseimbangan. Keseimbangan ialah kemampuan tubuh untuk mengantisipasi supaya tubuh dalam posisi berdiri, bersandar, ambulasi maupun berjalan. Lupa A 2017 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keseimbangan tubuh antara lansia laki-laki dan perempuan. Masalah keseimbangan sering terjadi pada lansia perempuan. Hal ini dikarenakan perubahan hormonal, gaya hidup, massa otot, metabolik istirahat, lemak tubuh, dan keadaan psikologisnya. Pada lansia laki-laki juga berisiko mengalami penurunan skeletal karena kemunduran fungsi hormonal seiring bertambahnya usia. Namun, laju penurunan kadar hormonal pada laki-laki tidak secepat yang terjadi pada perempuan. Hal ini dihubungkan dengan adanya menopause pada perempuan. Selanjutnya ada cupulolitiasis. Cupulolitiasis terjadi pada ketika partikel kecil yang disebut otokonia menempel pada kap cupula di salah satu kanal semisirkular di telinga bagian dalam. Secara sederhananya, cupulolitiasis adalah ketika terdapat benda kecil yang menempel pada bagian telinga bagian dalam, seperti itu. Kemudian cupulolitiasis merupakan salah satu jenis vertigo. Diagnosis cupulolitiasis dapat dilakukan melalui tes provokatif posisi seperti bow and limb test yang membantu menentukan telinga mana yang terkena dan sebagai panduan untuk perawatan yang tepat. Selanjutnya ada gangguan makula. Degenerasi makula adalah gangguan penglihatan yang dialami oleh lansia. Lansia dengan gangguan ini akan mengeluhkan pandangannya buram yang dimulai dari tengah penglihatannya. Gangguan ini berhubungan dengan penurunan fungsi atau degenerasi makula yang berkaitan dengan umur serta kelelahan ataupun kerusakan pada makula dari waktu ke waktu. Untuk gejala degenerasi makula meliputi distorsi garis lurus yang terlihat bergelombang, gelap atau daerah putih komplit di pusat penglihatan. Kemudian ada perbedaan persepsi warna yang pasti sering kali kita temui ya, seperti ketika nenek meminta tolong ambilkan
wadah warna hijau. Ternyata setelah kita lihat wadahnya berwarna biru. Kemudian pada tahap degenerasi makula yang lebih tinggi akan tampak dari titik buta, penurunan penglihatan secara tiba-tiba, bahkan kehilangan penglihatan pusatnya. Oke, yang terakhir yaitu gangguan atasian waktu bergerak. Ataksian merupakan gangguan koordinasi tanpa adanya kelumpuhan motorik atau penurunan kesadaran yang menghambat kemampuan individu untuk melakukan voluntary movement, yang menyebabkan kesulitan dalam mengontrol arah, kekuatan, serta kecepatan. Gejala ataksian meliputi kesulitan berjalan dan menjaga keseimbangan, sering tersandung atau terjatuh, kemudian tremor atau gemetar, kesulitan menggerakkan tangan dalam aktivitas sehari-hari, mudah lelah, dan kesulitan dalam berbicara. Kata-kata yang diucapkan tidak jelas serta tempo bicara menjadi pelan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.